Halo Sobat Movie, terima kasih sudah mengklik video ini. Siapkan posisi rebahan ternyaman kalian, karena kali ini Mimin akan membahas film Psikopat yang di dalamnya terlalu banyak adegan menggali sumur di ladang. Jangan lupa menumpang mandi. Jadi yang belum berusia 18 tahun ke atas boleh skip video ini. Film ini berjudul Candyland. Oke, langsung saja. Di awal film kita langsung disuguhkan pemandangan menggali sumur yang dilakukan di dalam sebuah truk. Belum apa-apa Mimin sudah dibuat gelisah. Mari kita lanjutkan. Wanita yang barusan sumurnya digali bernama Sadie, yaitu seorang wanita yang bekerja sebagai pural. Selanjutnya perkenalkan, ini adalah Relly dan ini Livy yang juga merupakan seorang pural sahabatnya Sadie. Sedangkan laki-laki ini bernama Levi, seorang pural yang melayani pria alias suka ngadu pedang. Mereka berempat bersahabat baik dan saling menjaga di bawah perlindungan Mami Nora, sang mucikari. Saat mereka berkumpul selepas melayani pria-pria penggali sumur, kemudian datang seorang pria bernama Theo bersama kelompok radikalnya yang memberikan brosur jalan menuju kerajaan surga. Theo mengajak ketiga pural ini untuk bertobat dan mengikuti kelompoknya. Namun pural-pural ini malah meledeknya, bahkan Livy meledeknya dengan menyodorkan sumur bornya. Hal ini membuat Theo tampak kaget dan langsung pergi meninggalkan mereka. Namun dari dalam mobil nampak seorang gadis yang memperhatikan Sadie dengan serius. Selanjutnya Sadie pulang ke kamarnya untuk mandi. Dan kampretnya, adegan mandinya kok diperlihatkan secara jelas dua batok kelapa dan sumur bornya. Hal ini lagi-lagi cukup membuat Mimin merasa gelisah. Selesai mandi, Sadie dikejutkan dengan brosur kerajaan surga yang tiba-tiba ada di kamarnya. Sadie sempat membuka dan membaca isinya, tapi dia tidak terlalu menganggap serius. Keesokan harinya saat Sadie dan Livy sedang di pangkalan, datanglah Rex yang mengajak Levi dan mengiming-imingi membelikan Levi sebuah cireng. Levi pun tergiur dengan traktiran cirengnya. Tibalah mereka di suatu tempat yang sepi, lalu Rex melemparkan bungkusan cireng ke Levi. Setelah dibuka ternyata bukan cireng, melainkan replika batang lato-lato, dan Rex meminta Levi untuk memainkan batang lato-lato tersebut. Adegan dilanjut dengan Sadie yang baru saja selesai menyewakan sumur bornya kepada pelanggan. Sesampainya di pangkalan, ternyata sudah ada seorang yang tampak seperti kebingungan. Ia merupakan gadis yang sempat memperhatikan Sadie dari dalam mobil kelompok radikal kemarin. Gadis tersebut bernama Remy. Sadie menghampiri Remy untuk menanyakan apa yang sedang dilakukannya di sini. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan Relly yang sedang berada di toilet dan merasa senang karena mendapatkan menstruasi. Saat Relly keluar, ia dibuat penasaran dengan darah yang mengalir dari bilik sebelah. Ia mengira bahwa itu seorang yang sedang menstruasi seperti dirinya. Namun saat Relly membuka pintunya dan tiba-tiba Rex pun segera datang untuk memeriksa mayat tersebut, dan Rex menemukan celana dalam Relly yang terdapat noda darah. Otomatis Rex mencurigai Relly sebagai pembunuhnya. Malam harinya Rex menginterogasi Relly, namun Relly tidak mengaku bahwa dia pembunuhnya. Bercak darah di celana dalam yang ditemukan Rex berasal dari darah menstruasinya. Rex lalu meninggalkan Relly dan membiarkan kejadian ini lalu begitu saja. Di dalam kamar terdapat Sadie dan Livy yang mengajak Remy untuk tinggal sementara di motel. Namun tiba-tiba Mami datang dan menanyakan tentang keberadaan Remy di situ. Sadie menjawab bahwa Remy ditinggalkan keluarganya dan tidak aman baginya berada di luar sendirian. Sadie meminta kepada
Mami untuk mengizinkan Remy tinggal sementara bersamanya. Keesokan harinya, Sadie meminta Remy untuk menunggu di luar kamar, sebab ia akan kedatangan pelanggan yang akan menggali sumurnya. Mami yang melihat Remy duduk di luar kamar mengajaknya untuk masuk ke dalam kamarnya. Saat di dalam kamar, Mami mengatakan bahwa Remy memiliki potensi untuk menjadi purel di bawah asuhannya. Remy yang awalnya menolak kemudian mengiyakan permintaan Mami, sebab itu satu-satunya cara agar Remy diizinkan tinggal di motel lebih lama. Remy yang sama sekali belum pernah disentuh oleh laki-laki, bahkan diajarkan bagaimana cara mengadu jigong oleh Mami. Esokan harinya, Remy yang sudah resmi menjadi anggota geng Purel di-training oleh para seniornya dengan diberi berbagai informasi terkait tempat dan cara mereka bekerja. Reputation here, and we're so proud of the nickname too, Candyland. You always use one of these. Malam harinya, Remy diberikan fasilitas kamar sendiri oleh Mami. Dan malam ini, Remy akan mendapatkan pelanggan pertamanya. Saat menunggu pelanggannya datang, Remy kembali melihat ke arah salib yang selalu dibawa-bawanya di dalam tas. Di tempat lain, Levi juga mendapatkan pelanggannya yang meminta servis hisapan batang lato-latonya. Lalu Levi membawa pelanggannya ke tempat yang sepi. Tanpa basa-basi, Levi mulai bersiap memberikan servisnya. Namun saat Levi hendak baru memulai menikmati batang lato-lato itu, ternyata Levi diperkosa oleh laki-laki tersebut. Levi yang dikalungi pisau di lehernya hanya bisa pasrah menahan sakit saat permen lollipop laki-laki menembus lubang jahanamnya. Setelah adegan menjijikan itu selesai, Levi mengambil kesempatan dengan meraih batang besi lalu langsung memukulkannya kepada laki-laki itu. Dan inilah yang terjadi. Kita kembali ke Remy yang sedang menunggu pelanggan pertamanya. Laki-laki yang datang ternyata seorang pastor tua. Remy tampak kelihatan canggung menghadapi situasi ini, karena ini merupakan pengalaman pertamanya. Namun si pastor berusaha membimbing Remy dengan memberikan serangan lidah ke lubang sumurnya Remy. Well, why don't you lay back? Remy terus menahan serangan bombardir itu sambil terus meminta pengampunan Tuhan. Sampai tiba-tiba lalu kemudian Remy mengambil salib yang selalu dibawanya. Ternyata salib tersebut berisi sebuah pisau. Remy berniat menusuk leher pastor tersebut. Namun tiba-tiba pintu kamarnya digedor oleh seseorang, sehingga membuat Remy menggagalkan niatnya dan menyeret mayat pastor ke bawah ranjang. Ternyata Sadie, Levi, dan Relly yang datang untuk merayakan hilangnya keperawanan Remy, tanpa mereka sadari bahwa Remy habis membunuh seseorang. Oh yeah, blow it out. Kemudian Levi yang baru pulang ke motel setelah membunuh laki-laki yang memperkosanya, menceritakan kejadian yang baru saja ia alami kepada semua orang. Bahkan Rek juga ada di sana. Rek yang merupakan seorang sheriff bukannya menangkap Levi, justru malah mengkhawatirkan keadaan Levi. Sekali lagi, ini karena Rek ternyata menyukai Levi. Bagong. Kemudian Rek mengajak Levi untuk mengamankan mayat lelaki yang dibunuhnya. Di dalam mobil, Rek mengungkapkan perasaannya kepada Levi. Namun Levi terlihat biasa saja menanggapinya. Sampai tiba-tiba
Kiss me. Rek ternyata dari tadi sedang merasakan tegangan tinggi di batang lato-latonya. Namun hasratnya ditolak oleh Levi yang masih shock atas kejadian tadi. Pagi harinya, Theo datang untuk menemui Remy. Show me that cock. Take me to God's kingdom. We're here to see Remy. Sementara itu, adik Remy yang menunggu di luar malah digoda oleh Riley yang tiba-tiba memperlihatkan batok kembarnya ke anak tersebut. Kembali kepada Theo dan Remy yang sedang berbincang di dalam kamar. Theo mengajak Remy untuk kembali kepada sektenya. Di sini terungkap bahwa Theo sesungguhnya adalah ayah Remy. Theo mengingatkan Remy bahwa ia mewarisi sifat ibunya yang kejam terhadap pendosa. Theo juga mengingatkan tujuan kelompoknya bukan untuk menghakimi orang-orang berdosa dengan alasan pembersihan. Namun pembersihan itu hanya untuk pribadi mereka dan kelompoknya. Theo mengatakan bahwa waktu pembersihan sudah ditentukan dan ia berharap Remy kembali dan ikut melakukan pembersihan. You know where to find us. Esok paginya, seperti biasa mereka sudah siap di pangkalan. Sampai tiba-tiba ada supir truk yang memberikan kode untuk minta dilayani. Di sini Riley meminta Remy untuk mengambil job tersebut. Remy pun mengiyakan permintaan Riley. Riley dan Sadie mengingatkan Remy untuk tidak lupa menggunakan pengaman. Remy kemudian berjalan dan menghampiri pria di dalam truk tersebut. Tanpa basa-basi, si pria langsung memperlihatkan permen lollipopnya dan meminta Remy untuk menghisap permen tersebut. Namun Remy justru terdiam tanpa menuruti permintaan pria itu. Si pria yang kesal langsung memaksa Remy untuk melakukannya. Namun tiba-tiba Get over here, you little whore. Remy membunuh pria tersebut dan meninggalkannya. Di dalam toilet, Livy yang baru saja selesai mengganti baju melihat Remy sedang mencuci tangannya yang berlumuran darah dan melihat pisau di dekatnya. Livy mencoba bertanya apa yang terjadi. Namun tiba-tiba mendengar suara seseorang yang akan memasuki toilet. Remy kemudian mendorong Livy ke dalam bilik sambil membekap mulutnya. Wanita yang baru saja masuk menjadi curiga karena terdengar suara aneh dari dalam bilik. Dan wanita itu pun membuka bilik sampai akhirnya Remy harus membunuh wanita tersebut. Selesai melakukan aksinya, Remy kembali ke pangkalan dan dihampiri oleh Levi. Remy bersikap seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Saat mereka berdua sedang asik makan cireng yang dibawa Levi, tiba-tiba datang seorang pelanggan menggunakan mobil sedan. Remy dengan segera menghampiri pelanggan tersebut yang ternyata seorang kakek yang kesepian dan baru pertama kalinya mencoba menyewa seorang pur. Remy mengatakan bahwa si kakek harus dibersihkan. Si kakek jadi salah tingkah dan menyadari kesalahannya lalu berniat untuk pergi. Namun Remy menahannya dan selanjutnya I'm so sorry, sweetie. No, let me do this for you. tidak lama kemudian datang polisi memeriksa tempat tersebut yang menjadi lokasi pembunuhan 3 orang sekaligus dalam waktu yang berdekatan. Kematian Livy membuat Sadie terpukul. Malam harinya, Remy mendatangi Levi yang sedang melamun di kamarnya. Di sini, Levi dan Remy mulai membahas tentang situasi yang sedang terjadi. Levi kemudian melepas ketegangan dengan menyalakan musik favoritnya, lalu mengajak Remy untuk berjoget. Suasana pun menjadi begitu intim, sampai akhirnya mereka berdua melakukan penggalian sumur.
Namun saat Levi sedang menikmati dan hampir sampai ke dasar sumur, tiba-tiba Remy yang masih berlumuran darah mengetuk kamar Mami. Dan saat Mami membuka pintu, sementara itu Rally mendatangi kamar Sadie yang sedang berkemas untuk pergi dan berhenti melakukan pekerjaan sebagai purel di tempat ini. Rally sempat meminta Sadie untuk menginap malam ini dan pergi pada keesokan harinya. Rally mencoba menenangkan Sadie yang merasa frustasi dengan situasi yang terjadi. Saat Rally keluar, ia mencoba mengetuk pintu setiap kamar, namun tidak ada yang merespon. Sampai akhirnya ia dikejutkan dengan kehadiran Remy tepat di depannya dengan keadaan berlumuran darah. Rally bertanya apa yang terjadi, namun tiba-tiba Remy membunuh Rally dan membaringkannya di dalam kamar lalu kemudian mendoakannya. I have no question for you. Di dalam kamar, Sadie kembali menemukan brosur kerajaan surga lalu kemudian membukanya. Ia menyadari bahwa salah satu foto di dalamnya adalah Remy. Ia dikejutkan dengan kedatangan Remy yang sudah membersihkan dirinya dari lumuran darah. Di sini Sadie memberitahu bahwa dia akan segera pergi dari tempat ini dan memulai hidup baru. Remy pun mengatakan ia juga akan pergi ke rumah. Remy mengajak Sadie untuk ikut dengannya. Namun Sadie mencoba menolak karena ia ingin pergi sendirian. Namun Remy tetap memaksa dan mengatakan bahwa Rally, Levi, dan Livy sudah menunggu mereka untuk pergi bersama-sama. Perkataan Remy ini membuat Sadie bingung dan mulai menanyakan apa yang sudah dilakukan Remy. Sadie lalu bergegas menghampiri teman-temannya dengan penuh kekhawatiran. Namun saat ia memasuki kamar Levi, Remy yang sedari tadi membuntutinya mencoba menenangkan Sadie dengan mengatakan bahwa mereka sudah tenang dan sudah dibersihkan, dan sekarang mereka sedang menunggu kita untuk menyusul. Sadie mulai ketakutan dengan Remy. Namun Remy mengatakan bahwa ia tidak akan menyakiti Sadie asal Sadie mau ikut dengannya. With you. Leave me. Remy menusukkan pisau salibnya dan membunuh Sadie. Di saat yang bersamaan, Rek datang ke penginapan dan mengetuk kamar Mami. Namun ia mulai waspada saat menemukan Mami sudah dalam keadaan terbunuh. Rek mulai mencari keadaan anggota purel yang lain. Sampai akhirnya ia menemukan Remy yang sedang menangis menghadap mayat para anggota purel. Betapa sedihnya Rek ketika ia melihat mayat Sadie, Rally, dan terutama Levi yang merupakan pria yang dicintainya. Lalu kita akan diperlihatkan pada adegan di mana Rek mengantar Remy kembali ke rumahnya dengan mengendarai sebuah mobil. Di sini Rek belum menyadari bahwa Remy lah yang telah membunuh mereka semua. Sesampainya di rumah, Remy memohon agar Rek menemaninya masuk ke dalam rumah. Remy mulai mencari keberadaan keluarganya. Dan betapa paniknya ia ketika melihat semua anggota keluarganya dan kelompoknya sudah menjadi mayat. Namun kesedihan Remy bukan karena keluarganya mati, melainkan karena mereka tidak menunggu Remy untuk melakukan pembersihan. Nah, di sini baru terungkap bahwa yang dimaksud dengan pembersihan oleh kelompok Theo ini adalah melakukan bunuh diri massal untuk menuju kerajaan surga.
Remy semakin sedih saat menemukan adiknya yang juga sudah meninggal. Dalam keadaan putus asa, Remy menghampiri Rek dan mengeluarkan pisau salibnya. Rek pun mulai sadar bahwa Remy lah yang telah membunuh anggota geng Purel. Rek menodongkan senjatanya ke Remy. Why'd you do it, Remy? Remy yang menjadi frustasi karena tidak ditunggu untuk melakukan pembersihan, tiba-tiba They don't let me! They went without me! Drop the fucking blade. dan film pun berakhir dengan ending yang mendancukkan. Oke sobat rebahan, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan saat Mimin mengupload alur cerita film lainnya.